Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas outline PKMKC tentang sistem pemantau area atau SIPARE, di mana kelompok kami terdiri dari ketua kelompok yaitu Ahmad Fadli dan anggotanya terdiri dari Fadli Mufli S, Fikri Hidayat, dan saya sendiri Muhammad Iwanul Muslim dan Raden Maulana. Untuk latar belakang, yang pertama adalah tentang minim pengetahuan area strategis untuk penjualan makanan keliling. Seperti kita ketahui bahwa biasanya pedagang sering berkeliling tanpa mengetahui di mana tempat yang paling banyak diminati untuk dagangannya. Sehingga banyak pedagang yang menghabiskan waktu di jalannya dan dagangannya pun jarang habis terjual. Pada poin kedua, yaitu mereka kurang aware terhadap bagaimana cara agar pendapatan bisa meningkat. Karena itu kami dari kelompok 5 ini memiliki gagasan untuk membuat aplikasi SIPARE yang ditujukan untuk menjawab keresahan dari para pedagang tersebut dengan membuat aplikasi pemantau area yang menampilkan area mana yang banyak diminati pembeli. Dan pada poin ketiga yaitu minimnya pengetahuan tentang teknologi sebagai penunjang untuk meningkatkan omset penjualan, di mana itu merupakan sebuah tantangan bagi kami untuk memperkenalkan program kami ini kepada para pedagang keliling yang mayoritasnya itu masih belum melek terhadap teknologi sebagai sarana untuk membantu mereka dalam mencari lokasi-lokasi yang tepat untuk menjual dagangan mereka. Dan akan membantu juga dalam mereka meningkatkan pendapatan si pedagang. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fikri Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hidayat akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari program yang kami buat. Tujuan dari program yang kami buat ada 3, yaitu 1. Optimalisasi waktu dan penjualan pedagang makanan keliling dalam menghabiskan dagangannya. 2. Pembeli dapat mengetahui lokasi pedagang makanan keliling di sekitar lokasi mereka. 3. Pedagang makanan keliling dapat mengetahui area yang sedang diminati para pembeli. Sedangkan untuk manfaat dari program kami yaitu memperkenalkan metode baru kepada pedagang makanan keliling secara cepat dan praktis sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi, dan mendekatkan hubungan antara pedagang makanan keliling dan pembeli menggunakan aplikasi online, terutama fitur chat pada aplikasi tersebut. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Untuk membuat sistem tersebut, kami menggunakan metode SDLC Waterfall. Berikut adalah 5 tahap dari metode Waterfall yang kami gunakan. Yaitu tahap pertama, tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap perancangan aplikasi yang dibuat. Tahap kedua, yaitu desain, merupakan tahap paling penting di mana dalam tahap ini, selain mendesain user interface, struktur dan arsitektur perangkat lunak, prosedur pengkodean juga menggambarkan sebuah alur dari aplikasi yang akan dibuat. Lalu tahap kode merupakan tahapan lanjutan setelah tahap desain dalam pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya tahap testing. Semua fungsi aplikasi yang telah dibuat harus dites secara menyeluruh untuk memastikan tidak adanya bug dan error pada aplikasi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap maintenance, merupakan tahap yang bertujuan untuk pengembangan aplikasi untuk memastikan aplikasi sesuai dan berguna seperti yang diharapkan. Lalu terdapat 2 contoh desain, yaitu desain pada bagian pedagang dan desain pada bagian pembeli. Untuk desain bagian pedagang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadli Mufli, dan bagian pembeli akan dijelaskan oleh Ahmad Fadli. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Fadli Mufli. Di sini saya akan coba menjelaskan untuk alur
atau desain prototipe dari Sipare, aplikasi Sipare tersebut. Oke, yang pertama sedikit informasi dari saya. Desain prototipe ini kita buat dengan menggunakan tools Figma. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang tahu Figma itu apa. Kurang lebih Figma adalah tools untuk membuat UI UX design yang biasanya dipakai oleh desainer UI UX web, mobile ataupun desktop pun bisa. Dan di Figma ini toolsnya cukup menarik dan sangat interaktif sekali. Nanti kita akan saksikan pemenarikannya atau interaktifnya seperti apa pada desain yang kami buat ini. Oke, yang pertama itu ada halaman login. Di login ini ada logo dari Sipare-nya. Lalu ada input email atau KTP. Lalu ada input kata sandi. Dan ada button login. Lalu ada fitur lupa kata sandi dan buat akun. Yang pertama dilakukan adalah ketika ada pedagang baru yang ingin menggunakan aplikasi Sipare adalah buat akun atau registrasi. Nah, di sini ada form registrasinya. Yang pertama kita pilih tipe pengguna terlebih dahulu. Nah, di sini ada pedagang dan pembeli. Nah, di aplikasi Sipare ini nantinya akan ada dua akses, yaitu akses untuk si pedagang dan akses untuk si pembeli. Dari saya akan menjelaskan akses untuk pedagangnya. Lalu kita pilih pedagang dan kita klik selanjutnya. Lalu akan muncul masih di form registrasi. Di sini ada inputan untuk email atau KTP, jadi bisa memakai email atau KTP, nama pedagang, nomor HP-nya, nama dagangannya apa, dan masukkan kata sandi. Misalnya kita sudah inputkan email, nama, nomor HP, dan kita pilih misal nama dagangannya. Nah, di sini ada beberapa yang sudah ada. Pedagang toprak, sate, bubur ayam, tahu gejrot, dan somai. Yang saya contohkan di sini adalah pedagang somai. Dan dengan nama, contohnya di sini saya pakai John Doe. Lalu input kata sandinya. Nah, di bawah pedagang, di bawah drop dan pedagang ini ada note, jika dagangan Anda tidak ada pilihan, silakan kontak kami. Nah, di mana kontak kami ini? Kontak kami ada di icon bergambar buku telepon ini. Kita klik, di sini akan muncul pop-up informasi kontak dari developer pembuat aplikasinya. Di sini ada alamatnya, lalu di bawahnya ada nomor WhatsApp-nya, dan di bawahnya lagi ada emailnya. Lalu di sini kita kirim. Nah, data berhasil dikirim, lalu kembali ke tampilan login. Di sini akan sudah terinput email dan kata sandinya. Lalu sebelum masuk login, kita contohkan fitur dari lupa kata sandinya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk fitur lupa kata sandi atau lupa passwordnya, di sini ada masukkan email Anda. Misalnya kita ketik John Doe, masukkan sandi baru, ulangi kata sandi baru, lalu klik reset kata sandi. Di sini kata sandi berhasil di reset. Nah, baik. Selanjutnya yang paling bawah ini ada versioning untuk aplikasi Sipare-nya. Lalu kita klik login untuk masuk aplikasinya. Nah, di tampilan awal ini akan masuk ke tampilan beranda.
Nah, di sini ada beberapa fitur dari aplikasi Sipare. Selain ada beranda, ada maps, ada fitur laporan, ada profile, dan ada fitur chatting. Di beranda ini, di sini ada text box untuk searching, pencarian, lalu di bawahnya adalah card, grafik, area-area yang sudah masuk di dalam aplikasi Sipare tersebut. Misalnya di sini saya contohkan ada 4, Wisma Asri 2, Babelan, Wisma Asri 1, dan Taman Kebalen. Oke, misalnya kita pilih text box searching-nya. Nah, di sini akan muncul nama wilayahnya. Saya contohkan di sini ada 2, Babelan dan Wisma Asri. Misalnya wilayahnya ada 10, akan muncul, di sini sugestinya. Jadi kayak di Google kalau kita klik apa, ketik apa akan muncul sugestinya. Misalnya kita input Babelan, nah akan muncul grafik, card grafik dari wilayah Babelan. Lalu kita pilih atau kita klik grafiknya. Nah, di sini akan muncul data makanan yang paling banyak dibeli oleh warga Babelan dalam bentuk grafik. Di sini ada ketoprak, ada somai, ada sate, ada bubur ayam, dan tahu gejrot. Yang paling tinggi grafiknya adalah bubur ayam. Berarti makanan yang paling banyak dibeli oleh warga Babelan adalah bubur ayam. Dari grafik yang terlihat. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fitur live grafiknya. Selanjutnya kita ke fitur maps. Tampilan awalnya seperti ini. Seperti maps pada umumnya, maps biasa. Misalnya kita pilih, kita cari di text box search ini, Taman Wisma Asri 2, Bekasi, Indonesia. Di sini akan muncul Taman Wisma Asri 2, daerah Taman Wisma Asri 2, dan muncul icon-icon makanan seperti yang terlihat. Misalnya kita klik di ikonnya, nah dia akan muncul nama makanannya. Seperti ini, misalnya somai. Kalau kita klik icon yang ini, ketoprak. Kalau kita klik icon yang ini, misalnya bubur ayam. Nah, dari sini pedagang pun bisa mengetahui di Wisma Asri 2 ini makanan yang paling banyak dibeli atau disukai itu apa. Di sini misalnya di sini kan ikonnya somai, icon somai ini ada 5, icon ketopraknya ada 2, icon bubur ayam ada 3. Wah, berarti di Wisma Asri 2 ini yang paling banyak diminati atau dibeli adalah makanan somai. Kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang bisa melihat dari grafik atau dari maps jika ingin berjualan atau memulai berjualan kelilingnya ke suatu daerah. Lalu di sampingnya ada fitur laporan. Nah, fitur laporan ini adalah laporan penjualan atau laporan penjualan untuk si pedagangnya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Di headernya ada laporan penjualan, lalu tanggalnya, from date dan to date, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di bawahnya ada tabel tanggal dan transaksi. Dan di bawahnya ini terakhirnya ada total dari transaksi penjualannya. Untuk awal tampilannya
akan meload data tanggal hari ini atau tanggal current date atau tanggal today-nya. Lalu di sini ada icon titik 3, kita klik dan pilihan, kita klik pilihan, nah akan muncul untuk pemilihan tanggalnya. Jadi di laporan tersebut, fitur laporan ini kita bisa melihat data transaksi penjualan per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Jadi tinggal kita pilih aja tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya kita ingin melihat seminggu, data transaksi seminggu sebelumnya itu ada berapa banyak sih. Oke, kita tinggal klik dari tanggal, kita pilih tanggal 11, lalu kita klik tanggal 17 di sini. Nah, ini kan berarti seminggu ya. Tinggal klik saja icon pesawat. Pesawat ini artinya kirim. Jadi kirim data tanggalnya ke query-nya, ke DB-nya untuk di-query. Nah, setelah kita klik button pesawat, akan muncul data seperti berikut, yaitu tanggal. Di kolom tanggal ada tanggal 11 sampai tanggal 17. Di kolom transaksi ada 34, 31 sampai terakhir ke 42. Nah, maksud transaksi di sini apa? Di sini adalah transaksi di sini adalah berapa banyak si pedagang ini menjual dagangannya. Berarti di tanggal 11 pedagang somai ini berhasil menjual dagangannya sebanyak 34 transaksi. Lalu di tanggal 12 sebanyak 31 transaksi. Sampai di tanggal 17 sebanyak 42 transaksi. Dan terakhir di bawahnya ada kolom total, yaitu summary atau penjumlahan dari seluruh transaksi yang terjadi selama tanggal 11 sampai tanggal 17 November 2021. Itu sebanyak 329 transaksi selama seminggu sebelumnya dari hari ini. Kurang lebih seperti itu untuk laporan, untuk fitur laporannya. Lalu terakhir ada fitur profile. Nah, profile di sini kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang pertama di atas ada titik 3. Option titik 3 ini adalah ulasan pembeli. Lalu ada picture profile, foto profile. Di bawahnya ada nama pedagangnya. Lalu di bawahnya ada rating pedagangnya. Dan di bawahnya ada card. Card untuk identitas pedagang, yaitu email atau KTP, dan nama gerai dagangannya. Di gerai dagangannya ini ada button modify, jadi kita bisa edit gerai dagangannya. Lalu ada tampilkan kode QR, ada masukkan promo, dan button keluar. Dan paling bawah ada versioning aplikasinya. Sama seperti pada di tampilan login awal tadi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama kita akan bahas dari ulasan pembeli. Di ulasan pembeli ini tampilannya nanti akan seperti ini. Ulasannya akan dalam bentuk card. Ulasan pembeli ini didapat setelah customer selesai transaksi. Nah, ketika customer selesai transaksi pada aplikasi Sipare, akan diarahkan ke fitur ulasan di hak akses pembeli nanti. Nah, setelah diinputkan ulasannya dan ratingnya, di hak akses pedagang akan muncul pada
halaman ulasan pembeli ini, yaitu di sini. Oke, lanjut. Tadi sampai ulasan pembeli ya. Ulasan pembeli di sini yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada kartnya dalam bentuk kart, nanti ulasan pembelinya. Misalnya di sini si Vincent telah mengulas si pedagang somai ini dengan rating 4 bintang pada tanggal 17 Oktober 2021. Dan deskripsinya adalah bumbu kacangnya dipedesin lagi bang, sama sering-sering ada promo ya, hehehe. Oke, selanjutnya misalnya si John Doe ini pengen ganti foto profile, tinggal klik icon kamera, lalu ada pilihan mau ambil foto atau galeri. Dari galeri, saya contohkan yang dari galeri, lalu pilih fotonya, saya klik misalnya yang ini, gambar malam berbintang, set, nah langsung terganti dan tuh gambarnya si Vincent atau foto profilnya. Selanjutnya misalnya, si John Doe, bukan Vincent mah customer, ini John Doe, sorry. Selanjutnya si John Doe ini misalnya nggak laku nih dagang somai, mau ganti dagang bubur ayam. Nah, kali laku nih bubur ayam, tinggal edit dagangan, lalu pilih bubur ayam tadi, lalu klik simpan. Set. Nah, di sini di bagian bawahnya di cart gerai akan terganti dari pedagang somai menjadi pedagang bubur ayam. Selanjutnya tampilkan kode QR. Nah, ditampilkan kode QR ini untuk menambah data transaksi yang akan related ke grafik penjualannya nanti. Caranya adalah misalnya setelah customer membeli dagangannya, bertransaksi, lalu membayar, pedagang ini akan mengarahkan customer untuk scan QR code-nya. Nah, jadi ketika selesai transaksi, pedagang harus mengarahkan si customer untuk scan QR code. Nah, setelah scan QR code selesai, otomatis akan menambah ke data transaksi, dan data transaksinya itu akan related ke grafik penjualannya yang ada di beranda tersebut. Misalnya di sini dicontohkan di Babelan, tadi contohnya di Babelan wilayahnya, berarti di Babelan grafiknya akan bertambah satu data transaksinya. Lalu ada pasukan promo. Jika pedagang tersebut mempunyai promo, misalnya ada promo, bisa ditentukan promonya di sini. Di sini ada harga. Misalnya kita klik 10.000. Lalu description promonya. Misalnya description promonya ekstra setengah porsi. Jadi beli 10.000 ekstra setengah porsi. Kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul di samping label masukan promo, akan muncul label promo yang diinputkan tadi, 10.000 ekstra setengah porsi. Nah, yang terakhir di sini ada button keluar. Jika kita klik button keluar, akan kembali ke tampilan login. Oh iya, tadi ada satu kelewat. Di sini ada fitur chat yang tadi saya kelewat. Akan kita jelaskan fitur chatnya seperti chat pada umumnya. Kurang lebih tampilan listnya akan seperti ini. Di sini ada pesan, ada icon searching, nah, bisa mencari pesannya apa. Lalu di sini misal sudah ada yang chat pedagangnya,
Vincent dan Ipsum. Misal kita klik si Vincent ini, kurang lebih room chattingnya akan seperti ini. Di atas ada namanya, icon atau foto dari Vincentnya, dan statusnya online atau tidak. Lalu ada icon searching juga. Kita ingin membalasnya, balas chatting tersebut, tinggal kita klik atau kita input di sini, tulis pesan. Misalnya kita input oke siap 86, lalu kita kirim dengan icon pesawat seperti di gambar. Nah, di sini akan muncul oke siap 86. Nah, jika kita back, angka satunya di sini akan menghilang. Dan di sini akan ada gambar icon pesawat yang artinya pesan tersebut sudah terkirim. Oke, kurang lebih seperti itu untuk desain atau alur prototipe si Pare dengan hak akses pedagangnya. Selanjutnya akan jelaskan alur dari hak akses pembeli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli. Di sini saya akan memaparkan sedikit daripada tampilan user sebagai pembeli. Di sini saya mulai dari tampilan login. Tampilan login ini sama aja dengan tampilan login sebagai pedagang, tapi di sini saya coba untuk login sebagai pembeli. Misalkan di sini saya belum punya akun, saya akan coba buat akun terlebih dahulu. Ada button button buat akun, tinggal diklik aja. Nah, di sini kita bisa pilih nih penggunanya sebagai siapa. Di sini saya milih sebagai pembeli. Klik selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan daripada registrasi form. Ada email, nama, nomor HP, area, dan kata sandi. Area kita coba pilih Wisma Asri, kata sandi, kirim. Data berhasil dikirim. Kita langsung klik OK. Nah, dia otomatis generate ke tampilan login dengan email dan password yang sudah kita registrasikan. Langsung aja kita klik button login. Nah, di sini langsung ada tampilan pedagang-pedagang atau map yang isinya pedagang-pedagang keliling yang ada di wilayah si pembeli tersebut. Tadi kita set sebagai di Wisma Asri. Tinggal klik nih pedagang apa aja di sini. Misalkan di sini ada pedagang somai nih, dia lagi ada promo. Kita kirim pesan. Bang, nanti ke rumah ya. Kita klik aja. Kita back. Misal si abangnya tadi udah sampai nih ke rumah si pembeli. Kita bisa scan QR code. Nah, seperti ini tampilannya. Scan QR code ini sebagai mengumpulkan data, atau dari scan QR code ini nanti akan tampil berupa data penjualan si pedagang tersebut, atau bisa menghitung berapa banyak pembeli pada hari itu. Nah, di sini juga ada tampilan profil si pembeli. Di sini kita bisa setting, misal kita pilih gambar, kita ganti foto profilnya. Kita coba pilih yang ini.
Nah, dia langsung ke setup. Atau bisa juga kita ganti area nih, babelan misal. Di sini juga ada feedback dari si pedagang untuk pedagang yang kita beli makanannya. Di sini kita bisa kasih rating. Kita kasih ulasan. Misalkan seperti ini. Kita langsung kirim. Ulasan terkirim. Nah, kemudian bila ada sesuatu yang tidak mengenakan daripada makanan yang kita beli pada pedagang tersebut, kita bisa ajukan pelaporan. Di sini ada form pelaporannya. Kita inputkan email si pembelinya, kode pedagang, terus keluhannya apa gitu. Terus juga bisa kita upload bukti keluhan daripada makanan tersebut. Misalkan di sini makanannya rasa sabun atau apa gitu, bisa kita upload foto daripada makanannya. Langsung kita kirim, laporan terkirim. Nah, di sini juga ada fitur lupa password. Kita keluar dulu, bisa balik lagi ke sini ke tampilan login. Di sini ada button lupa kata sandi, kita klik aja. Kita masukkan email, kata sandi lama dan kata sandi baru. Kita kirim. Nah, seperti semula nih, balik ke tampilan login. Nah, di sini juga kita bisa cari makanan apa aja, atau makanan apa aja yang mau kita beli. Nah, terus atau di sini kita bisa pilih nih pedagang mana aja nih. Misalkan di sini ada pedagang bubur, terus nih ada pedagang somai yang tadi kita beli. Di sini juga ada fitur chat untuk memudahkan komunikasi antara pedagang dan pembeli. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ermolana. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi yang telah rekan-rekan saya paparkan. Jadi kesimpulannya, aplikasi Sipare merupakan solusi bagi para pedagang makanan keliling untuk menunjang peningkatan omset penjualan. Karena pedagang keliling bisa mengetahui area mana yang banyak diminati oleh pembeli untuk jenis dagangannya. Dengan adanya tampilan grafik dan maps untuk mengetahui jenis dagangan apa yang paling tinggi diminati oleh pembeli di area tersebut. Dan ditambah adanya fitur chat sebagai sarana pembeli dan pedagang untuk berkomunikasi atau memanggil pedagang agar bisa langsung ke tempat calon pembelinya. Dengan adanya keunggulan tersebut, para pedagang diharapkan bisa meningkatkan omset penjualannya. Serta di Sipare ini terdapat fitur laporan untuk memudahkan pedagang melihat banyaknya transaksi penjualan sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dagangannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.